Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa sedaya. Syukur alhamdulillah dinten menika Pak Aziz saged sapa aruh malih kalian sedaya siswa kelas 9 lumantar media pembelajaran menika. Sadaringipun Pak Aziz mlebet lan paring materi bab basa Jawi, sekedhik Pak Aziz badhe matur bilih mboten karaos semester gasal menika sampun badhe rampung, menika materi ingkang pungkasan kangge semester menika. Mila dinten menika minggu menika Pak Aziz badhe ngrampungaken maringaken materi bab jurnalistik Jawa utawi jurnalistik Jawa. Temtunipun para siswa sedaya mboten asing kalian istilah jurnalistik, jurnalis. Nah, mesti kemawon istilah jurnalistik menika mboten tebih tidak jauh dari istilah berita. Kaitannya dengan berita, ada hubungannya dengan wartawan, nah ada kaitannya dengan kejadian atau sebuah peristiwa. Jurnalistik tidak jauh berbeda dengan berita, yang mana anak-anakku semua pernah Pak Aziz berikan materi tentang berita dulu di kelas 8 semester 1. Wonten materi bab pawarta utawi berita berbahasa Jawa. Pak Aziz lajengaken kompetensi dasar wonten ing materi jurnalistik menika memahami karya jurnalistik Jawa. Lajeng ancas utawi tujuanipun kenging menapa to? Apa sih tujuannya mempelajari materi jurnalistik Jawa? Menika sampun wonten penjelasanipun sampun Pak Aziz serat. Tujuanipun utawi ancasipun menelaah pola penyajian kebahasaan teks jurnalistik berbahasa Jawa, supaya anak-anak tidak hanya tahu ciri dari berita, karakteristik dari berita, diharapkan anak-anak bisa menyajikan sebuah karya jurnalistik dapat berupa berita atau suatu opini, pandangan tentang suatu perkara kejadian atau suatu gagasan. Pak Aziz lajengaken, lajeng wonten sekawan indikator ingkang sepisan menyebutkan contoh teks jurnalistik Jawa. Nah, berarti anak-anak para siswa sedaya kedah saged nyebutaken tulodo. Contoh teks jurnalistik Jawa itu contohnya seperti apa? Yang terbit di mana? Harus tahu. Nah, nomor kalih merevisi tata tulis yang terdapat pada karya jurnalistik bahasa Jawa. Nah, biasanya anak-anak sering sekali ketika ada seseorang yang salah pasti ditegur. Nah, karena apa? Kita sangat mudah mencari kesalahan. Nah, coba sekarang kita mencari kesalahan di jurnalistik bisa tidak? Pasti bisa, tapi untuk merubah, untuk merevisi, membenarkan kesalahan dalam jurnalistik bisa atau tidak? Mari kita latihan bersama-sama. Nomor 3, memberi arti kata-kata dalam wacana utawa goleki dasanama, mencari sinonim dari kata yang disajikan atau yang ditanyakan. Terlebih dalam bahasa Jawa itu sangat kaya, sugih banget bab basa, sugih banget bab tembung-tembung kang duweni teges padha. Upamane mung arep ngandhake tembung slamet. Slamet itu dasanamane banyak banget, sinonimnya sangat banyak sekali. Umpamanipun slamet kuwi tegese padha karo widodo, padha karo yuwana, padha karo wiyana, padha karo raharja. Sama artinya selamat. Raharja, wiyana, yuwana, widodo, raharja malih padha. Nah, ingkang pungkasan indikator ingkang angka sekawan menika menyebutkan unsur-unsur yang terdapat pada karya jurnalistik. Sudah Pak Aziz beri keterangan, pasti ada kaitannya dengan istilah atau kata dalam bahasa Inggris 5W1
Dimanapun ketika kita membahas tentang berita, karya sastra karya jurnalistik pasti erat kaitannya dengan unsur 5W1H. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya 5W plus 1H itu adalah suatu rumus untuk meramu menentukan suatu berita dari sebuah peristiwa yang terjadi. Oke. Nah, selanjutnya terkait istilah jurnalistik, mungkin ada beberapa anak yang sudah tahu, ada pula anak-anak yang sama sekali belum tahu. Jurnalistik itu dari mana toh? Nah, jurnalistik itu nunggal teges, memiliki makna yang sama dengan istilah kewartawanan dari kata dasar wartawan. Apa toh wartawan itu? Nah, wartawan adalah suatu profesi, jeneng pagawean, nama pekerjaan. Yang pekerjaannya apa? Jelas mencari suatu peristiwa. Apakah cukup dicari saja? Tidak, tapi dicari informasi terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi. Peristiwa yang seperti apa? Yang baru saja terjadi, peristiwa yang aneh, yang jarang terjadi. Nah, maka peristiwa-peristiwa tersebut menjadi buronan, menjadi buruan seorang wartawan. Secara keseluruhan, pengertian dari jurnalistik Jawa adalah catatan bab kedadean sadina-dina, catatan tentang peristiwa sehari-hari. Catatan bab kedadean sedina-dina, itulah pengertian utawi pangertosan saking jurnalistik Jawa. Monggo dipun gatosaken. Jurnalistik Jawa kuwi catatan bab kedadean sedina-dina. Nah, istilah jurnalistik bisa diartikan juga sebuah laporan. Laporan peristiwa, palaporan kedadean kanthi andharan sapa, apa, kapan, ana ngendi, ngopo lan kepiye. Nah, itulah pengertian dari jurnalistik Jawa. Mohon anak-anak bisa pahami terkait dengan materi terakhir kita pada semester ini. Nah, mesti kemawon para siswa sedaya sampun ngertos, sudah pada tahu istilah 5W1H itu apa saja. Akan tetapi Pak Aziz akan ulang kembali supaya anak-anak lebih paham bahwasanya istilah 5W dan 1H itu meminjam dari kata asing, dari bahasa Inggris. Nah, yang pertama ingkang sepisan who, dalam bahasa Indonesia siapa, bahasa Jawane sopo. Untuk apa toh kita gunakan kata who? Tujuannya apa? Untuk menunjukkan tokoh siapa yang ada dalam peristiwa tersebut. Nuduhake paraga kang ana ing palaporan utawa pawarta, siapa korbannya, siapa pelakunya, siapa yang meliput, siapa yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Contohnya seperti itu. Lajeng ingkang angka kalih menika wonten tembung what. Ada kata apa, opo. Untuk apa? Ancasipun menika kangge menapa? Nuduhake kedadian kang dilaporake utawa diwartakake. Menunjukkan peristiwa apa, kejadian apa yang sedang diberitakan dalam berita tersebut. Yang ketiga, nah tak kalah pentingnya yaitu kata when, kapan. Nuduhake waktu kedadian, menunjukkan waktu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan atau diberitakan. Nah, selain who, what, when juga ada where. Di mana, ono, ngendi, menunjukkan tempat kejadian perkara, TKP, papan kedadian kang dilaporake diwartakake. Yang kelima, why, ngopo, mengapa, menunjukkan suatu sebab yang menyebabkan. Sebab kang jalari sawijining kedadian. Kenapa terjadi sebuah bencana banjir? Nah, sebabnya apa? Karena mungkin banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya di sungai, terus bantaran sungai sekarang dibanguni rumah. Nah, tentu menyebabkan terjadinya bencana banjir. Contohnya seperti itu. Yang terakhir untuk melengkapi 5W yang sudah ada yaitu kata how, kepiye, bagaimana. Nuduhake lakune kedadian kang dilaporake.
alur kejadiannya seperti apa dilaporkan, nuduhake lakune kedadian alur kejadiannya seperti apa, kinten-kinten ngaten 5W plus 1H. Nah, lajeng sasampunipun 5W1H lan istilah utawi pengertian dari jurnalistik, Pak Aziz coba masuk ke bagan peta konsep wujud karya sastra, wujud karya jurnalistik, bukan sastra nggih. Pak Aziz kok isih urung iso move on saka sastra. Wujud karya jurnalistik ingkang sepisan bilih jurnalistik menika kaperang dados kalih. Jurnalistik terbagi menjadi dua, news dan views. Pak, apakah tidak ada bahasa Jawanya toh? Nah, Pak Aziz gunakan istilah yang menggunakan bahasa asing tidak apa-apa. Bukan berarti Pak Aziz tidak cinta dengan bahasa Jawa. Jurnalistik menika kaperang dados kalih, wonten news lan views. Lajeng news menika tasih kaperang dados kalih, inggih menika strike news lan feature. Nah, secara keseluruhan akan Pak Aziz jelaskan pada slide berikutnya. Nah, karya jurnalistik seperti yang sudah Pak Aziz tampilkan di depan tadi dibagi menjadi dua, ada news, ada views. Nah, Pak Aziz mulai dari nomor 1 ingkang sepisan. News menika yaiku pawarta wujud tulisan non fiksi. Jelas Pak Aziz sudah berikan tanda dengan tulisan dicetak miring. Non fiksi artinya apa? Ada dasar kedadean nyoto lan anyar, yaitu berita yang berupa tulisan non fiksi berdasarkan kejadian yang nyata dan baru. Nah, secara umum news itu sama dengan berita. Tegesipun sami, news menika sami kalian pawarta ingkang saged dipun panggihi wonten ing media cithak, ingkang saged pun panggihi wonten ing media elektronik. Nah, upaminipun wonten pawarta utawi berita ingkang kamot yang dimuat di kalawarti. Kalawarti menika tegesipun surat kabar harian. Wonten malih pawarta utawi berita ingkang kamot wonten ing kalawarti menika tegesipun majalah dene Ariwarti. Ariwarti menika surat kabar harian. Ariwarti surat kabar harian, kalawarti tegesipun majalah. Nyun ngapunten. Lajeng ingkang nomor kalih menika views, view pemandangan, view pandangan, berarti bahan pawarta saka panemune panulis. Bisa dikatakan views itu sama dengan opini. Pandangan bisa berupa apa? Bisa awujud tajuk rencana, opini, artikel, surat pembaca, esai, lan liyane. Secara keseluruhan bahwasanya karya jurnalistik tersebut, karya jurnalistik menika kaperang dados kalih perangan, dibagi menjadi dua bagian, wonten news, wonten views. News menika berita ingkang dasaripun menika saking kedadean ingkang nyata lan anyar, wondene views menika saking panemunipun penulis ingkang wujudipun opini, pandangan atau pendapat dari seseorang, gagasan dari seseorang tentang suatu topik. Nah, Pak Aziz ambali malih bilih jurnalistik menika kaperang dados kalih, inggih menika news lan views. News menika fakta, menawi views menika opini. Pak Aziz lajengaken. Pak Aziz piwit malih saking news utawi pawarta. Nah, Pak Aziz badhe ngrembak titian. Titian menika ciri-ciri news utawi pawarta ingkang sae, ingkang becik menika kedah gadah titian utawi ciri-ciri ingkang sepisan. Yang pertama, titianipun pawarta menika kedah objektif apa anane, ora pilih kasih. Upamanipun wonten siswa ingkang dados wartawan, sing diberitake mung daerah Sleman wae, mergane dheweke ya wong Sleman. Kon beritake berita ning Kulon Progo, kon beritake berita ning Klaten wegah karena terlalu
fanatik dengan Sleman itu artinya tidak objektif, pilih kasih, tidak apa adanya. Nah, mila pramila titikanipun pawarta ingkang sae menika kedah objektif, apa anane apa adanya, ora kena kok digawe-gawe, tidak boleh mboten pareng kinarya karya, tidak boleh dibuat-buat. Lajeng titikanipun ingkang angka kalih inggih menika aktual. Tegesipun anyar. Jangan sampai peristiwa sudah beberapa hari lalu, boleh dikatakan peristiwa yang sudah basi diberitakan kembali. Nah, itu tidak menarik orang untuk membaca menyimak berita yang sedang disiarkan. Nomor kalih titikanipun menika aktual, berita yang baik pawarta ingkang becik menika kedah aktual utawi anyar. Lajeng ingkang angka 3. Nah, menika radi nyeleneh. Titikanipun ciri-ciri berita yang baik itu aneh. Nah, ora biasa dialami, ora normal, karena orang di sekitar kita akan lebih tertarik dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang bahkan di luar nalar. Tuladanipun bocah 7 tahun diculik gendruwo. Nah, berita yang menarik. Apakah benar-benar terjadi? Akhirnya seseorang pun penasaran dan mau membaca menyimak berita yang sedang diberitakan dengan judul yang menarik perhatian. Maka ciri yang ketiga itu adalah aneh, aeng utawa aneh, ora biasa dialami lan ora normal. Nomor sekawan. Nah, penting, nek penting ngopo diberitake ya toh? Titikanipun ingkang angka sekawan menika penting utawi wigati. Ana pengaruhe kanggo panguripane wong akeh. Yen mung bab sepele, bocah 7 tahun disupiti nangis, kok ngono kok diberitake. Nah, kan tidak ada pengaruhnya untuk masyarakat umum. Nah, tapi kalau ada berita misalnya flyover Kentungan ditutup 7 dino. Nah, itu penting memberikan informasi kepada orang yang akan melintas untuk menghindari jalan raya, khususnya pada flyover, underpass, bukan flyover, underpass Kentungan. Contohnya seperti itu. Nomor 5, cedak atau dekat. Saya cedak karo kedadian dianggap saya penting kanggo masyarakat kono, berarti bersifat regional atau lokal. Jangan sampai beritanya diberitakan di Sleman tapi memberitakan kejadian di luar daerah sana. Nah, lebih baik memberitakan yang dekat dengan lingkungan kita. Yang terakhir, ciri-ciri atau titian berita yang baik migunakake tata ejaan basa Jawa kang disampurnakake, utawa migunakake tata basa kang baku, menggunakan bahasa yang baku, menggunakan bahasa tulis, bahasa lisan yang baku yang semua bisa mengerti. Jangan menggunakan istilah-istilah yang baru. Nah, menika 6 titian, 6 ciri-ciri berita yang baik. Lajeng tasih ngrembak bab news utawi pawarta. News utawi pawarta menika kaperang malih dados kalih, dibagi lagi menjadi 2. Ingkang sepisan wonten strike news, ingkang angka kalih menika wonten feature. Nah, maaf Pak Aziz dalam mengeja benar atau salah nanti bisa dibenarkan nggih. Ingkang sepisan yang pertama strike news, yaiku pawarta cekak, berita singkat, mentes itu padat, lan bisa njawab pitakonan 5W+1H. Pawarta penting banget diarani stop press. Nah, sehingga menghentikan acara televisi, umpamanya kayak lagi nonton sinetron Indosiarku Menangis. Nah, tiba-tiba ada berita yang sangat mendadak sehingga acara sinetron dihentikan. Nah, stop press karena sangat penting. Misal terjadinya suatu bencana, suatu peristiwa apa. Nah, strike news itu adalah berita yang singkat. Nah, sedangkan yang kedua bagian dari news yaitu feature, yaitu laporan jurnalistik kang katulis kanthi gaya sastra, kanthi kedadian nyoto lan nengenake kaendahan kanggo gugah emosi, simpati sarta kesenengan. Nah, bedanya dalam penyajian antara strike news dan feature.
bedanya dalam penyajiannya. Kalau strike news itu disajikan singkat, padat, jelas, tapi kalau feature disajikan dengan gaya sastra sehingga kejadiannya dikemas dalam sebuah karya yang ada unsur sastranya sing ngenake kaendahan, kanggugah emosi, simpati sarta kasenengan. Nah, tuladhanipun feature menika wonten kathah, cobi dipun simak, dipun gatosaken. Nah, wonten 6, ada 6 feature. Nah, monggo dipun gatosaken supaya lebih tahu. Nanti ada contohnya juga. Jenis-jenis feature antarane ingkang sepisan feature profil tokoh biografi, yaiku kisah inspiratif sawijining paraga. Semisal ada tugas membuat feature, anak-anak boleh menceritakan seseorang, menceritakan kesuksesan seseorang, semisal menceritakan biografi atau tokoh dari seorang pemain sepak bola yang kini sebagai pelatih, Seto umpamane. Menceritakan tokoh seseorang yang inspiratif, semisal Pak Darto, boleh feature profil tentang Bupati Sleman Pak Sri Purnomo. Nah, atau tokoh-tokoh penting lainnya. Semisal ada tugas membuat feature, boleh tentang seseorang yang menginspirasi kalangan muda, Atta Halilintar, Gisel, KKI, Batak Jure, dan lain sebagainya. Nomor kalih feature sejarah, ngandharake apa sing dumadi ing jaman biyen. Nah, semisal anak-anak membuat sebuah karya jurnalis tentang feature sejarah. Sejarah apa? Sejarah Candi Gebang. Kenapa diberi nama Candi Gebang? Kenapa diberi nama Gebang? Nah, tuladhanipun ngaten. Upaminipun wonten malih sejarah bab asal muasal terjadinya suatu daerah. Ngopo to kok kene iki diarani Depok? Apa mbiyen iki mergo ana padepokan? Nah, dijelaskan. Nah, yang ketiga ada feature petualangan journey, yaitu kedadian kang narik kawigatene paraga. Semisal petualangan seseorang atau seorang siswa yang pergi bukan pergi tapi piknik ke kebun binatang bersama dengan kekasihnya, berdua lihat monyet. Di situ ada buaya, ada garangan diceritakan. Nah, menjadi sebuah petualangan. Yang keempat, feature kiat. Nah, tuladane coro-coro kasil ing bisnis. Nah, kiat-kiat untuk sukses PJJ semisal. Nah, ben PJJ iso efektif, apa yang perlu dilakukan? Anak-anak tulis 10 kiat-kiat sukses PJJ. Contohnya seperti itu. Kiat-kiat mendapatkan cowok. Nah, kiat-kiat mendapatkan cewek. Kiat-kiat mendapatkan adik kelas yang cantik. Nah, contohnya seperti itu, tidak apa-apa. Nah, kiat-kiat berpenampilan menarik. Nah, rambutnya digawe kepiye, nganggo minyak apa sing ngirit, apa cukup nganggo minyak goreng. Nah, parfume nganggo apa ning Indomaret menjajal tok ning Ratuku. Contohnya seperti itu. Nomor gangsal feature kamanungsan, feature kemanusiaan, menceritakan kedadian kang nrenyuhake lan bisa menehi inspirasi marang liyan. Semisal tentang terjadinya bencana, dibuatkan sebuah karya untuk mengetuk hati seseorang atau orang lain supaya yang membaca karya kalian bisa terketuk hatinya sehingga mau menyisihkan sedikit uangnya untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Nah, nomor 6. Nah, feature mode atau tren, yaiku ngandharake kisah gaya urip kang tansah owah salaras marang lakuning jaman. Nah, biasanya anak-anak yang sudah menginjak usia remaja sudah tahu apa itu tren, apa itu mode. Yang dulu bajunya dibelikan oleh orang tua mau, sekarang tidak mau, maunya beli sendiri, pilih merek yang branded ya toh. Kalau nggak Uniqlo nggak mau,
kalau nggak 3 second, nggak green light, nggak mau. Nah, bisa diceritakan kira-kira mode anak zaman sekarang itu seperti apa, menggunakan sepatu apa, terus model potongan rambutnya seperti apa, warna rambutnya apakah diombre, diponi, digimbal, dikeriting, atau digundul. Nah, bisa dijelaskan dalam feature, mode, atau tren. Nah, Pak Aziz ulang, feature ada 6 jenis. Yang pertama feature profil atau tokoh atau biografi, yang kedua feature sejarah, yang ketiga feature petualangan, yang keempat feature kiat, kelima feature kamanusan, feature 6 feature mode atau feature tren. Nah, kira-kira itu yang Pak Aziz sampaikan. Nah, di sini ada beberapa istilah yang akan Pak Aziz sampaikan. Mohon nanti bisa dibaca. Koran utawa ariwarti, majalah utawa kalawarti, opini, fakta umum, fakta khusus. Nah, ini untuk menambah wawasan saja. Nanti video atau tayangan ini bisa di stop, dibaca, dipahami 5 istilah tersebut. Saya kira, Pak Aziz rasa untuk materi terakhir pada semester ini Pak Aziz anggap cukup. Nanti bisa diulang kembali pembahasan tentang karya jurnalistik ini. Jangan lupa anak-anak juga bisa lihat contoh-contoh karya jurnalistik pada buku LKS atau pada buku paket Karatiko Basa Jawa kelas 9. Matur nuwun sanget. Bila mana Pak Aziz dalam menyampaikan materi terakhir ini banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.